Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan juri yang bijaksana lagi baik hati, panitia lomba yang semangatnya berapi-api, dan tak lupa teman-temanku sekalian yang saya sayangi. Puji syukur tiada henti kita panjatkan kepada Sang Ilahi yang telah memberikan kita nikmat tak tertandingi berupa sehat jasmani dan rohani, sehingga kita mampu berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Tak lupa sholawat berbalut salam tetap tercurahkan kepada pemimpin umat, panutan umat, pemberi syafaat di yaumul qiyamah, ialah Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita dapat berkumpul dengan beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Berdirinya saya di sini untuk menyampaikan sedikit tausiah penuh hikmah di hari yang berkah dengan mengangkat tema urgensi tafsir Al-Quran di era digital. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran merupakan kitab suci yang tidak diragukan lagi kebenarannya. Berawal dari kitab suci Zabur, Taurat, Injil, hingga akhirnya disempurnakan oleh Al-Quran. Mengapa Al-Quran merupakan kitab yang paling sempurna? Tentu saja karena setiap hal yang ada di muka bumi ini, mulai dari hukum-hukum agama, cerita, hingga ibadah yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada di dalam Al-Quran. Akan tetapi, mungkin pernah terbesit sedikit di pikiran kita, mengapa Al-Quran memerlukan ilmu tafsir? Padahal Al-Quran merupakan kitab yang paling sempurna. Jika kita pikir kembali, Al-Quran merupakan kalamullah berbahasa Arab, bukan kalam manusia. Terkadang apa yang dipahami bukan maksud yang diinginkan. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kalian ialah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, dari hadis ini telah jelas bahwasannya sebaik-baik manusia ialah yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Apakah hal ini hanya mencakup makhorijul huruf saja, ataukah tajwid? Jika kita pahami lagi, dalam hadis ini terdapat tambahan kata aiman jahada fihi bihifdil Qur'an wa fahmi ma'nahu wa tafsiri ayat ini. Maksudnya ialah orang yang bersungguh-sungguh dalam menghafalkan Al-Quran, memahami maknanya dan tafsir ayatnya. Dari hadis ini telah jelas bahwasannya ilmu tafsir diperlukan dalam mempelajari Al-Quran. Jika kita salah menafsirkan, tentu hal ini akan berdampak mengerikan ke depannya, apalagi di era yang serba digital ini. Sebagai contoh, kata sholat menurut orang Arab artinya ialah doa. Oleh Al-Quran dimaknai dengan ucapan dan perbuatan tertentu yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Jadi, kita sebagai makhluk yang sempurna yang diciptakan oleh Allah hendaknya menggunakan akal kita untuk berpikir. Sebagaimana hadis yang menjelaskan, orang yang berakal ialah orang yang berpikir dan merenung, bukan hanya mengikuti hawa nafsunya saja. Hadis riwayat Ahmad.
Sifat tafsir yang terbuka, cepat, dan luas telah memberikan ruang bagi berkembangnya berbagai aliran pemikiran, ragam penafsiran, dan sebagainya. Tafsir-tafsir keagamaan yang ekstrim terhadap Al-Quran, baik kiri maupun kanan, turut berkontestasi dalam mengisi ruang-ruang keislaman digital. Dalam konteks ini, tafsir-tafsir moderat hendaknya diketengahkan sebagai arus utama bagi masyarakat di era digital ini. Demikian itu kiranya sedikit tausiah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Pesan terakhir dari saya untuk hadirin sekalian ialah jangan pernah bosan menuntut ilmu, karena ilmu itu ada untuk mengungkap dan menyampaikan kebenaran. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.